yang dihasilkan oleh aktivitas masa lalu guna memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Maksudnya adalah analisa teknikal adalah menggunakan data-data historis masa lalu untuk memprediksi dan menilai apakah saham ini layak untuk dibeli dan dijual. Begitu. Nah, 3 pemikiran dasar pada analisa teknikal adalah pergerakan harga di pasar menggambarkan semua faktor yang terjadi. Jadi biasanya kadang seorang teknikal itu melihat kondisi di pasar modal itu biasanya bahkan lebih cepat dibandingkan kondisi ekonomi realnya. Jadi menggambarkan secara keseluruhan. Lalu terdapat kecenderungan pola dalam pergerakan harga. Dan yang terakhir adalah sejarah akan kembali berulang. Nah, sejarah technical analysis itu pertama kali digunakan untuk perdagangan agrikultur atau perdagangan barang-barang pertanian di Eropa pada awal abad 16. Kemudian sekitar tahun 1700-an di Asia, tepatnya di Jepang, muncul metode teknik candle chart untuk menganalisa perdagangan beras di masa itu. Dan pada akhirnya abad ke-18 atau tepatnya pada tahun 1882, Charles Dow dan Edward Jones serta Charles Berkshire mendirikan Dow Jones & Co. yang melahirkan banyak teori, dan salah satu yang fenomenal hingga saat ini adalah teori Dow. Nanti kita belajar tentang teori Dow dan mungkin ketahuan kira-kira kecenderungan dan keseringan pasar, terutama retail, beli di mana. Nah, sebelumnya teori Dow itu adalah yang paling masyhur ya, yang paling terkenal adalah pergerakan atau perkembangan harga dari suatu komoditas, suatu sekuritas atau suatu saham. Di mana ketika harga saham itu flat atau mungkin sideways atau mungkin di bottom, maka orang cenderung masih menghiraukan. Lalu mulai melonjak sedikit naik, orang sudah mulai memperhatikan, namun masih skeptis itu masih ya biarinlah gitu. Mulai akan naik lagi, mulai timbul percaya diri untuk buy, untuk beli. Ketika sudah sampai puncak, rasa percaya diri semakin kuat. Artinya orang semakin banyak yang beli. Jadi market atau retail, terutama retail ya, itu akan semakin sering membeli di harga pucuk. Lalu ketika turun, mereka sedang berharap bahwasannya sahamnya bisa kembali mantul naik. Dan semakin dalam, mulai adanya tekanan atau mulai ada goncangan, mulai ada ketakutan untuk segera melepas. Yang akhirnya kembali lagi ke harga bottomnya, akhirnya semua ya nyangkut istilahnya begitu. Jadi ini adalah kecenderungan dan psikologi market, terutama retail atau kita gitu secara psikologi selalu bergerak di pola yang sama, yang mana itu menjadi makanan bagi seorang market maker. Jadi market maker secara tidak langsung sudah punya barang banyak di harga bottom, di harga bawah, yang mana kita tidak mau ikuti, tidak bisa ikuti begitu, karena mungkin sorry, Bang Hasan nggak ada suaranya, Bang. Yang lain suaranya jelas kan? Sorry ya, suara jelas kan? Jelas, Bang. Jelas ya. Terus suara jelas? Jelas nggak suara saya? Gimana Bang Hasan? Udah jelas suaranya? Oke, siap. Nah, jadi secara teori memang Dow Jones menggambarkan yang ini sampai saat ini itu masih terus berulang, dan kita sebagai retail selalu serba salah. Ketika kita confidence mungkin percaya diri untuk buy karena sudah mulai ada tekanan atau lonjakan volume yang gede, kita berani buy, dan ketika kita nyangkut kita tidak berani cut loss. Akhirnya kita ketika beli mungkin di areal confidence,
lalu di saat conviction kita nggak sell gitu ya, ketika dia turun kita nggak berani cut loss dengan harapan ada hope, ada harapan gitu kan. Dan ternyata ketika sudah apprehension kita takut lalu kita baru cut loss gitu. Jadi selalu polanya bergerak sama. Kita mau ikuti polanya bandar, kita kumpulin di bawah, terkadang kesalahan kita yang tidak cukup atau tidak kuat. Karena seorang bandar atau market maker biasanya ngumpulin barang itu kan lama dan di bawah dan tidak ketahuan. Tiba-tiba ketika sudah dia spike volume untuk menaikkan kepercayaan diri market, kita sudah ketinggalan. Jadi ya selalu seperti itu. Sehingga beberapa orang technicalis mencetuskan teori-teori seperti kayak teori cut loss, lalu teori dari breakout dan sebagainya, itu nanti kita akan bahas ya, untuk menangkal atau untuk menjadi antitesis daripada market maker itu. Oke. Bagaimana teori itu selain tentang masalah psikologi pasar, Goldus juga mengemukakan bahwasanya pasar itu mempunyai 3 pola pergerakan. Ayunan yang berbeda, yaitu adalah ayunan pokok dan swing, jangka panjang biasanya atau medium swing, lalu swing jangka pendek atau short swing. Lalu pasar mempunyai 3 fase, yang ini adalah fase pembelian awal oleh para pakar investasi, lalu fase pembelian oleh publik ketika kemudian mereka tertarik untuk mengikuti langkah para pakar, dan fase penjualan oleh para pakar ketika harga telah mencapai puncaknya untuk merealisasikan keuntungan, fase profit taking. Semua berita dan rumor telah didiskon oleh pasar seperti yang tercermin pada harga itu sendiri. Sehingga kadang ada mungkin teori seperti kayak buy on rumor, sell on news. Buy on isu, sell on news. Kenapa? Karena kadang rumor tersebut telah tergambarkan di pasar. Jadi misalkan seperti kayak kemarin banyak retail ketakutan akan masalah masalah yang kebijakan yang dilakukan oleh The Fed untuk membatasi atau tidak membeli lagi produk-produk keuangan. Semua ketakutan. Padahal tidak, sebelum kebijakan itu diberlakukan, market sudah mengantisipasi, bahkan sudah merealisasikannya. Jadi biasanya market cenderung lebih cepat dibandingkan kebijakan itu terjadi. Bahkan termasuk di saham sendiri pun kadang harga saham itu sudah naik duluan baru beritanya keluar. Ketika berita keluar, orang-orang atau para pakar sudah bikin profit. Dan yang nyangkut atau yang nyantol di harga puncak adalah para retail yang baru mendapat beritanya begitu. Jadi hati-hati ketika ada satu berita bagus, market kita atau mungkin harga sahamnya sudah naik, ya bisa jadi ketika berita itu keluar, ya mungkin naik sedikit habis itu turun lagi begitu. Jadi biasanya sudah tergambarkan tercermin duluan di pasar, bahkan sebelum berita itu keluar. Termasuk saat ini adalah berita yang keluar adalah tentang masalah pelemahan ekspor minyak goreng begitu ya. Padahal harga-harga juga sudah mulai melandai, sudah mulai turun dari beberapa hari yang lalu, baru beritanya keluar. Itu biasa begitu. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada antar pasar selalu berhubungan erat. Pergerakan satu jenis pasar bisa mempengaruhi pasar yang lain, hubungan intermarket. Contohnya seperti kayak suku bunga. Berita suku bunga itu akan mempengaruhi dua hal. Pertama adalah bisnis perbankan dan bisnis properti. Biasanya seperti itu. Lalu biasanya harga-harga komoditas akan mempengaruhi saham-saham yang sifatnya adalah produksi, seperti kayak mungkin semen dan sebagainya, akan terpengaruh kepada harga-harga komoditas, batu bara dan sebagainya. Jika harga batu bara naik, maka harga saham-saham yang menggunakan batu bara akan turun. Sebagai harga saham-saham yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi, ya itu akan turun. Kenapa? Karena ongkos produksinya akan naik. Kira-kira begitu. Lalu kekuatan tren selalu dikonfirmasi oleh jumlah volume perdagangan. Ini salah satu
teknik yang sampai saat ini masih berlaku adalah volume trend. Artinya tren akan selalu dikonfirmasi dengan jumlah volume perdagangan. Ini nanti kita akan belajar sedikit juga tentang masalah volume price action. Yang terakhir adalah tren akan terus bergerak hingga ada sinyal yang mengisyaratkan pergerakan reversal. Pada umumnya jika terjadi penurunan 20% untuk tren, arah tren akan naik. Itu adalah Dow teori yang merupakan kita katakan Bapak sebagai teknikal. Maka hal yang paling mendasar awalnya dalam teknikal itu selalu ada 3. Selalu. Yang lainnya adalah sifatnya adalah tambahan, bantuan, indikator, pendukung daripada hasil analisa kita begitu. Selalu ada 3. Pertama adalah kita cerita tentang tren. Tren harga mau ke mana, biasanya begitu. Jadi kita harus tahu dulu ke arah mana harga saham tersebut. Yang kedua support dan resisten. Support dan resisten adalah kecenderungan orang biasanya beli, atau mungkin market atau mungkin market maker biasanya beli di harga berapa dan jual di harga berapa. Yang terakhir adalah volume. Volume adalah tingkat partisipasi, berapa banyak sih yang koleksi. Kalau dia naik tapi volumenya turun, ya artinya itu hanya pancingan saja. Mereka sedang berusaha istilahnya menggoreng saham tersebut. Jadi volume menjadi salah satu hal yang paling dasar dalam. Apa itu tren? Tren saya bisa simpulkan tren adalah teman dari seorang trader, dan jangan pernah melawan tren. Maka tren adalah kecenderungan pergerakan harga pada suatu pasar, ya, bukan salah satu teori Dow Jones. Dalam Dow teori, Dow Jones membagikan 3 macam tren. Pertama adalah uptrend, yang kedua adalah downtrend, yang ketiga adalah sideways. Uptrend adalah kecenderungan harga saham itu naik, jadi proyeksinya akan selalu naik. Namun kecenderungan naik ini biasanya dalam beberapa teori buku teknikal disebut strong uptrend. Namun tidak bisa kita katakan sudah strong uptrend. Tidak bisa kita katakan harga saham tersebut akan selalu naik. Kecuali jika ada, pasti ada koreksinya, meskipun sedikit atau banyak. Jadi harga saham itu meskipun terus naik, tapi pasti ada koreksinya. Pasti akan turun dulu. Meskipun nanti ketika kita secara jangka panjang, dia uptrend jangka panjang. Contohnya seperti saham BBCA. Dari awal IPO sampai sekarang, dia terus membuat strong uptrend secara jangka panjang. Tapi meskipun begitu, dalam short term atau mungkin dalam medium term, trennya BBCA pasti ada pergerakan koreksi atau mungkin sideways-nya begitu. Namun secara jangka panjang dia selalu strong uptrend. Kenapa? Karena kita bisa katakan juga fundamental juga berpengaruh di dalam pergerakan harga saham tersebut. Yang kedua adalah downtrend, kecenderungan harga saham turun. Seperti case tadi adalah HSP, lalu yang baru itu mungkin secara short term dia downtrend adalah Java gitu. Yang terakhir adalah kecenderungan tetap atau sideways, pergerakan harga sahamnya naik dan turunnya selalu di posisi yang sama. Nah, begini kira-kira. Uptrend itu bisa dikatakan sebagai kecenderungan harga tertinggi yang terus naik. Jadi, misalkan dia dari sini, dari harga low, dia naik harga tertinggi. Lalu dia sempat koreksi, tapi tidak membentuk harga terendah baru. Jadi harga terendah hari ini pun bisa dikatakan lebih tinggi dibanding harga terendah sebelumnya. Dan ketika dia naik, dia membentuk harga tertinggi baru. Itu disebut uptrend. Jadi kalau misalkan dia awalnya naik, terus buat higher low atau mungkin harga terendah yang lebih tinggi daripada harga sebelumnya, namun ketika dia naik tidak bisa lebih tinggi daripada harga tinggi sebelumnya, itu bisa diwaspadai. Apakah dia sedang membentuk suatu pattern atau suatu pola, atau memang sengaja untuk bergerak itu habis itu langsung drop, bisa patah tren begitu. Jadi biasanya saham-saham juga sering begitu, ketika dia mulai naik tapi mulai ada beberapa isu dan segala macamnya, patah tren dan turun. Jadi jangan terlalu optimis atau jangan terlalu confidence ketika saham itu sudah membentuk harga tertinggi begitu.
Justru kita harus Oh ya, tunggu. Ayo. Gimana Bu Rida? Oh sorry Pak, nggak kemasukan suara saya, maaf. Oh iya. Nah, sedangkan sideways itu biasanya pergerakan harganya itu selalu di situ aja. Artinya harga terendahnya sama, harga tertingginya pun sama. Nah, kebiasaan sideways itu adalah suatu tanda, sebenarnya apa mungkin suatu suatu apa ya suatu warning, suatu caution atau mungkin suatu warning lah bagi kita untuk menentukan apakah harga tersebut akan kembali melanjutkan trendnya naik atau tidak. Jadi kebiasaannya begitu. Jadi sideways ini bisa bisa jadi tempat bagi seorang market maker untuk mengumpulkan saham-saham lagi untuk dia goreng atau atau menjadi tempat dia untuk jualan sebelum akhirnya dia 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 guyur atau mungkin dia buang semua gitu barang-barang. Jadi kita bisa trading di area sideways namun juga harus punya wanti-wanti. Jadi kita di saham itu tidak bisa. Kalau saham ini tenang kita bisa beli terus kita tinggal atau tidak. Begitu. Nah ini adalah downtrend. Downtrend adalah harga tertinggi yang membuat kecenderungan pergerakan harga yang harga tertingginya itu lebih rendah daripada harga tertinggi sebelum. Jadi dia membuat lower high, lower high, lower high begitu. Jadi buat harga tertinggi buat harga lower low, lower low, lower low. Jadi ya ketika menemukan saham begitu, mending kita cut loss dulu saja sampai ada tanda-tanda reversal atau rebound. Iya, kita jangan terlalu hope, jangan terlalu besar harapan. Jadi ya bagi kita seorang retail yang memang bukan tipikal orang yang punya uang tidak terbatas untuk beli saham, alangkah lebih baiknya kita lebih mengamankan modal kita dan kita tunggu lagi ketika memang dia akan reversal atau rebound ya kita baru bisa bayar lagi gitu. Nah, support resisten. Jadi yang tadi pertama adalah trend, yang kedua adalah support dan resisten. Support dan resisten adalah kecenderungan tempat atau mungkin market biasanya beli di harga berapa. Dan resisten adalah kecenderungan market jual di harga berapa. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya ketika dia menjadikan suatu area harga terendah itu menjadi supportnya, maka ketika menyentuh harga tersebut, market akan terus beli. Kecenderungannya dia akan terus beli untuk mendorong harga, nge-push harga sahamnya untuk naik kembali. Nah, itu dikatakan support. Artinya di posisi tertentu harga tersebut akan di-push untuk naik lagi, akan ditekan atau mungkin secara tidak sadar kita secara sadar atau tidak sadar saham-saham tertentu di harga tertentu ketika dia sampai di area supportnya, market akan kecenderungan mulai HK lagi, mulai beli hajar kanan lagi, beli di harga over lagi. Untuk apa? Untuk menekan harganya supaya bisa naik. Nah, kesalahannya atau kelemahan kita adalah ketika kita sudah buy on support, ternyata market responnya berbeda. Responnya adalah ketika sudah sampai di support, market terus jualan di haki atau mungkin di harga bid, yang akhirnya akan membuat harga tersebut jebol, harga support tersebut jebol. Yang ketika support tersebut jebol, maka itu akan menjadi area resisten, area orang untuk jualan di situ kalau bisa, dan kita lebih baik ketika sudah jebol support ya kita cut dulu saja, tunggu ketika ada reversal atau rebound. Sedangkan resisten adalah kecenderungan pasar itu jualan di harga tersebut. Maka ketika misalkan suatu saham di harga tertentunya akan pasar akan selalu jualan di situ. Contoh seperti kayak dia akan buang di harga bid di area di situ terus. Itu disebut resisten, artinya ya atap bawah atap atas. Ketika resistennya jebol, tembus, artinya apa? Artinya kekuatan pasar untuk terus beli semakin kuat. Artinya ketika sudah menyentuh harga resistennya, ternyata market tidak haki, tidak jual di harga bid, tapi terus market beli di harga overnya, hajar kanan terus.
Akhirnya resisten itu jebol. Maka resisten itu akan menjadi area support, area market akan beli di situ. Nah, jadi ketika tahu begitu, maka kita harus tahu posisinya kita beli di harga berapa dan di mana posisi mana kira-kira. Yang terakhir adalah volume price action. Nah, volume ini menentukan atau mengkonfirmasi apakah tren itu beneran naik atau tidak. Makanya kita harus ingat, ketika harga naik, volume naik, maka trennya akan menjadi bullish. Jadi harganya naik nih, volumenya juga ikutan naik, artinya sudah banyak yang beli. Artinya dia trennya bullish. Kenapa? Karena banyak partisipan, banyak pelaku pasar akan buy, beli di saham itu. Artinya bukan lagi settingan, tapi memang sudah market yang beli di area beli di saham. Lalu ketika harganya turun, volumenya naik, itu tanda-tandanya bearish. Kenapa? Market sudah jualan. Market jualan banyak barang yang membuat harga sahamnya turun. Lalu ketika harganya naik namun volumenya turun, itu bisa jadi area wanti-wanti, warning bagi kita. Kemungkinan tren berikutnya dia akan bearish, akan turun. Kenapa? Karena kenaikan harganya itu hanya disetting oleh beberapa orang dan dengan volume yang kecil, tidak besar. Artinya market tidak lagi mengikuti pergerakan harganya, hanya tinggal menunggu jual saja. Jadi pada harga tertentu market akan jualan yang akan buat saham itu akan kembali turun. Lalu ketika harga sahamnya turun, namun volumenya naik, itu tanda-tanda akan bullish. Jadi bukan bullish, tapi tanda-tanda akan bullish. Lalu tanda-tanda akan naik, tanda-tanda akan rebound atau reversal. Kenapa? Karena harganya turun, tapi banyak yang koleksi. Artinya apa? Artinya di harga tersebut market secara kumulatif, secara bersama-sama koleksi atau beli sahamnya di situ. Yang artinya ketika itu terjadi, besoknya pasti market akan beli lagi. Jadi kita harus pahami itu dulu. Ketika sudah paham tentang ini, maka kita tidak akan hanya memantau saham yang lagi naik saja. Tidak. Jadi ketika harga saham naik, kalau volume juga rendah atau kecil, ya mending dibiarkan saja karena dia akan turun. Namun ketika ada saham yang harganya terus turun, tapi yang koleksi banyak gitu, ya itu bisa diwanti-wanti. Besok-besoknya mungkin bisa menjadi bullish atau naik. Nah, yang terakhir adalah kita belajar sedikit tentang candle, lalu nanti kita masuk tentang strategi buy and sell-nya. Lalu kita nanti akan sharing langsung praktik langsung, dan mungkin saya harapkan peserta yang ikut kelas hari ini kita bisa mungkin ada sedikit tugas atau PR dari saya yang bisa di-share di grup kita masing-masing, hasil analisa kita sendiri. Jadi saya harapkan setelah dari kegiatan kita yang nanti mungkin berlangsung terus-menerus secara kontinuitas, kita bisa mandiri dalam menganalisa. Sehingga ketika menerima analisa dari orang, baik dari saya meskipun dari saya sendiri, teman-teman tuh bisa melihat atau bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Apakah memutuskan buy atau tidak begitu. Mungkin bisa sharing juga saham-saham yang lagi dipantau. Nah, candle chart, kenapa candle itu menarik? Mungkin setiap technicalist manapun pasti lebih cenderung menggunakan candle dibandingkan garis atau mungkin satu lagi apa sih, ya. Kenapa? Karena candle chart ini memiliki tampilan menarik, dan bagi orang yang terbiasa dengan technical, maka langsung bisa mengambil kesimpulan dari satu candle, dua candle, tiga candle gitu. Mungkin biasa-biasa saja, harga biasanya kalau ekornya di atas itu harga tertingginya terus turun. Ketika candle-nya atau mungkin badannya merah, dia open-nya di atas, dia harga sahamnya sedang turun. Terus low itu adalah ekor di bawah. Ketika dia punya ekor di bawah terus didorong ke atas, artinya harganya tekanan jualnya sempat di-push untuk naik sedikit. Yang hijau pun sama, bedanya kalau hijau open-nya di bawah, artinya dia kecenderungannya buy itu banyak.
lalu sampai menyentuh harga tertinggi, lalu di drop ke bawah untuk close. Nah, harga ekor atas ini, harga tertinggi ini bisa menjadi psikologi kita sebagai seorang retail, apakah saham tersebut bisa naik. Harga low pun sama, posisi open dan posisi close-nya pun sama. Seberapa tebal badannya, semakin tipis badannya, kecenderungannya kecenderungannya akan semakin besar atau kecil melihat dari kondisi potensi untuk naik atau tidaknya. Ketika melihat candle yang tebal merah begini, posisinya adalah posisi berada di pucuk atau berada di atas. Ya, potensi paling besar adalah saham tersebut akan miris, akan patah trend up dari uptrend. Kenapa? Karena kecenderungannya lebih banyak orang yang jual. Sama ketika misalkan badannya tipis, apalagi badannya tipis. Kenapa? Karena dari harga open, ya kan misalkan kita buat tipis lah di sini, misalkan di sini. Saya ganti. Misalkan yang untuk begini. Terus, terus misal begini. Ya kan? Berarti ini harga open. Ini open. Open, ya kan? Lalu ini close-nya. Close. Nah, dia bentuk misalkan sorry. Dia punya ekor di atas. Misalkan ini kayak candle satu hari dalam hari itu. Open-nya di sini, close-nya di sini, dia sempat membawa naik terus turun. Posisinya kalau dia berada di pucuk, artinya sedang di puncak uptrend-nya, artinya ketika open, ada beberapa pihak yang menekan untuk terus naik, nge-push market untuk buy, nge-push retail untuk terus buy. Dan ketika sampai puncaknya, beberapa pihak akan jualan barang banyak, yang membuat harga selalu terus turun. Jadi nggak ada yang tahan di harga bid, yang akan terus turun hingga akhirnya ke close. Ini disebut adalah mungkin inverted hammer, palu terbalik. Atau mungkin kalau yang punya punya ekornya di bawah sedikit, bisa diistilahkan mungkin ya inverted hammer atau apa. Atau mungkin istilahnya hanging man, manusia yang gantung diri, dia di atas begitu. Nah, itu kecenderungannya dia akan terus turun. Beda hal kalau dia itu di bawah. Dia pada titik terendahnya, pada bottom atau mungkin ya pada titik terendahnya di areal downtrend, muncul candle begini, muncul candle misalkan candle ini yang ya warnanya hijau, harusnya hijau, muncul candle begini. Apapun candlenya ya, kalau dari bawah ya, mau jadi sama, ya analoginya sama, mau dia nanti punya ekor ke atas, lalu diturunkan lagi ke bawah, dia potensinya dari situ akan bisa cenderung naik, atau ada ekornya di bawah sedikit, atau mungkin bahkan bodinya bisa tebel, gitu sobat. Tapi posisinya di bawah ya, harus di bawah. Itu ada potensi untuk naik. Kenapa? Karena secara psikologi, market sedang nge-push harga saham itu untuk naik. Jadi ada potensi yang bisa kita ambil untuk menjadi watchlist kita. Jadi memang belum pasti naik, kita harus analisa kembali. Tetapi ketika muncul candle tersebut, kita menjadi watchlist kita. Ketika
dia di pucuk di atas merah, ya kecenderungannya turun. Ketika muncul yang hijau di bawah, ya kecenderungannya akan naik begitu. Yang terakhir adalah strategi untuk beli, buying teori. Pertama adalah buy on weakness, buy on retracement, dan buy on breakout. Buy on weakness itu cocok banget untuk apalagi saham-saham blue chip. Namun saham-saham blue chip yang memang saat ini lagi oke sih ya. Jadi ada saham-saham blue chip yang nggak oke. Contohnya saham-saham blue chip yang bergerak di bidang konstruksi dan properti saat ini bisa kita katakan belum oke banget. Properti masih bisa lumayan lah, tapi konstruksi apalagi yang BUMN plat merah itu lagi nggak oke banget. Jadi untuk model buy on weakness-nya agak berat. Namun kalau buy on weakness untuk saham-saham perbankan, plat merah atau enggak pakai blue chip itu oke banget. Contohnya kayak kemarin hari Kamis atau hari Selasa, saya melihat BBCA itu berada di bottom-nya, di weakness-nya, ya saya beli. Akhirnya naik kan begitu. Buy on weakness tidak, saya rasa secara probabilitas tidak cocok untuk di saham-saham yang second liner atau third liner atau mungkin yang gorengan ya. Meskipun bisa spekulasi di situ, artinya jika memang kita sudah tahu pola pergerakan dari atau pola koleksi dari pasarnya di saham tersebut, ya boleh-boleh saja kita buy on weakness. Namun resikonya pasti lebih besar dibandingkan kita buy on weakness di saham-saham blue chip. Buy on retracement adalah ketika harga saham tersebut sudah menyelesaikan pattern-nya atau mungkin sudah menyelesaikan pola pergerakan, dia akan cenderung naik atau tidak. Lalu buy on breakout adalah beli ketika saham tersebut konfirmasi dia tembus area resistennya, kira-kira begitu. Atau mungkin dia konfirmasi candle-nya tembus dari areal downtrend-nya, artinya potensinya untuk rebound itu ada, kira-kira begitu. Nah, buy on weakness dari kondisi untuk saham-saham blue chip atau big cap. Melihat candle, contohnya seperti kayak ini kan, ini saham apa ini? Jelas ya. UNVR kemarin lever ketika lagi turun, lalu di area bottom-nya muncul candle hijau, lalu setelah muncul candle hijau konfirmasi dia mau patah tren dari uptrend-nya, ya itu bisa kita beli buy on weakness. Atau ada juga nih seperti kayak Telkom begitu ya. Jadi ketika Telkom ketika di supportnya kita bisa beli juga. Sama seperti kayak kondisi BBCA kemarin hari Selasa, saya juga buy di bottom-nya. Nah, buy on breakout adalah beli ketika konfirmasi dia selesai membentuk pattern-nya. Jadi ini bisa kita hafal-hafal juga ketika reversal pattern atau pola pembalikan arah. Pola pembalikan arah ini ketika dari uptrend muncul pola seperti ini, maka dia akan downtrend. Ketika misalkan dia downtrend muncul pola seperti ini, dia akan uptrend. Jadi dia bisa seperti kayak double top, head and shoulders, lalu rising wedge. Nah, itu ketika dia sebelumnya adalah polanya downtrend muncul itu, dia akan membentuk istilahnya reversal pattern. Ketika konfirmasi di neckline itu adalah garis supportnya jebol, gitu, garis supportnya jebol, maka dia akan downtrend. Sedangkan kalau reversal pattern untuk yang rebound, untuk yang dia dari downtrend terus muncul pola-pola atau mungkin pattern-pattern seperti kayak double bottom, lalu inverted head and shoulders, lalu falling wedge, maka ketika dia tembus neckline yang menjadi area resistnya, maka dia akan cenderung naik, kira-kira begitu. Lalu continuous pattern. Jadi reversal pattern itu maka ketika misalkan dari uptrend terus muncul double top gitu ya, maka area paling lambat kita untuk cut loss adalah di area supportnya. Kenapa? Karena bisa jadi ada saham-saham yang bentuk double bottom ketika dia sebelum mau sentuh supportnya, dia mau naik lagi. Bisa. Jadi kita
Makanya saya bilang itu kan, paling lama kita tahan saham itu ketika confirm dia double bottom dan jebol, support-nya, ya udah kita jual aja. Itu untuk menghindari ketika kita digocek. Sedangkan kalau, ketika kita mau buy, ya ketika downtrend lalu muncul pola double bottom yang confirm, dia resistnya jebol, confirm double bottom, ya kita beli di area resistnya jebol tersebut. Itu buy on breakout. Jadi dia beli ketika area tertentunya sudah ditembus. Continuous pattern itu adalah, pattern yang menunjukkan saham tersebut lanjut naiknya. Nah ini tadi, kayak misalkan failing wedge. Failing wedge ini kalau misalkan dia, menjebol areal support-nya, ya dia bisa jadi double bottom, dia bisa jadi, ya atau mungkin head and shoulders atau double top atau mungkin triple top begitu kira-kira. Dia akan turun lagi. Itu kalau dia, nggak jebol, areal support, memang ya bisa jadi bisnis pattern. Bullish rectangle juga sama, lalu bullish pinion juga sama. Nah, ketika dia, rising wedge, jadi dari downtrend ada muncul seperti kayak, kecenderungannya mau double bottom nih, ternyata nggak selesai, nggak confirm dia tembus, resistnya. Ya dia bisa jadi mau untuk rising wedge atau dia rectangle terus drop lagi di bawah bottom begitu. Bullish pinion juga sama. Yang terakhir adalah bilateral pattern. Bilateral pattern ini adalah pola pergerakan yang saya bilang abu-abu. Ketika dia tembus area resistnya dia bisa naik, ketika dia tembus area supportnya dia turun. Jadi ya kecenderungan Grangle itu area dia bisa naik bisa turun. Jadi jangan terlalu confidence. Nah, buy on breakout ini sendiri direkomendasikan untuk saham-saham yang second liner atau third liner untuk mengkonfirmasi memang, market sedang mengkoleksi saham tersebut, market sedang akumulasi saham ketika memang mau pattern ataupun apa, menjebol resistnya baru kita bisa buy untuk kekuatan yang lebih percaya diri. Atau bisa jadi, kita buat strategi di mana setengah kita beli di buy on breakout, lalu kita bisa buy lagi ketika buy on breakout yang resistnya tertembus lagi. Itu bisa meminimalisir risiko yang ada sih. Nah, yang terakhir buy on retracement. Jadi beli ketika, selesai retrace. Selesai retrace itu apa? Selesai membentuk suatu area pergerakan. Jadi ketika contohnya seperti saham MTKA, dia sempat membentuk area support di area sekitar harga 1000-an, terus resistnya di 1100-an begitu ya. Jebol ke 1200-an, ya udah kita bisa buy untuk beli. Jadi dia membentuk ya istilahnya menjebol area sideways-nya. Sideways-nya gitu. Oke, mungkin untuk hari ini karena istilahnya levelnya kalau level basic, saya bisa akhiri materi ini karena, eee kita bisa langsung praktik. Jadi silakan siapapun yang mau praktik, dan sharing-sharing di sini, kita bisa share ya, praktik untuk menganalisa seperti itu. Jadi, rekomendasi saya bisa analisa lagi, bahkan teman-teman mungkin saya tugaskan untuk buat, analisanya sendiri. Jadi kenapa dan bagaimana, atau mungkin kenapa alasan buy di saham tersebut, tapi buy on technical. Oke, mungkin saya akan langsung buka untuk tampilan 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 trading view. Boleh silakan teman-teman untuk open mic, kamera,
Jadi kita bisa saling sharing, lalu nanti atau mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Jadi kelas pada hari ini tuh benar-benar bisa memberikan efek atau dampak yang signifikan. Nah, ini contoh seperti ini kan, ini yellow ini, nah yellow sedang di area downtrend ya, yang cukup lumayan parah begitu. Kenapa? Karena dia tidak menemukan area support. Ditambah dengan adanya berita bahwa salah satu pemilik atau pemegang mayoritas sahamnya sedang jualan. Jadi ya market akan respon begitu. Yellow yang kemarin itu saya jadikan rekomendasi dan data jebol level di bawah 12112, ya udah saya tidak pernah rekomendasi lagi. Jadi kita mulai mungkin dari SP dulu ya. Nah, IHSG sedang berada di area bisa saya katakan sejak awal tahun dia membentuk uptrend yang cukup kuat ditambah dengan isu-isu baik isu domestik dan isu internasional yang cukup oke bagi market kita, namun sedang menguji area supportnya. Dan satu lagi yang jadi apa ya, jadi wanti-wanti warning bagi kita adalah sejak 14 April 2022 sampai saat ini belum berhasil menembus atau membentuk harga tertinggi barunya. Jadi kita mulai harus wanti-wanti lah, warning dengan kondisi IHSG. Banyak faktor sih. Terutama IHSG masih uptrend. Sorry, saya tampilin volumenya ya. Volume. Nah, lalu misalkan contoh saham apa nih yang teman-teman lagi pantau atau lagi punya gitu, kita bisa sharing bareng-bareng. Mau silakan open cam, open mic, silahkan bebas. Nah, ini yang saya bilang BBCR hari 20 April, 20 April hari Sabtu. Nanti sore hari Rabu. Nah, dia berada di area weakness atau di area supportnya. Kecenderungan supportnya di 7625, ya udah dibuy. Mungkin saya bisa TP di area. Nah, untuk menentukan price itu begini ya, kecenderungan dia selalu mentok terus turun. 1, 2, 3, jebol, ini 4, ini 5 gitu. Kecenderungan pertama di sini 7950. Saya mungkin antri jual di antara 7950, lalu mungkin saya jual setengahnya di 7950. Kecenderungan berikutnya ya, di area 8100 ada 1, 2 tembus. Nah, ini nggak tembus ya. Ini sempat turun top. Kemudian 2, dan agak berat sih untuk lewat di 8100 kalau tidak ada sentimen yang terlalu baik. Ya, gitu ya. Jadi peluangnya berat sekali ya. Mungkin di sini ya begini. Kenapa? Karena saya melihat tekanan belinya sampai di situ berjual. 1, 2. Tadi kan candlenya bergerak. Nah, ini candle merah kalau dia tebel di atas, potensinya dia
terus turun, nah dia naik lagi, candle pertama adalah bisa dikatakan hammer, tapi di atas itu udah kayak enak sih, hammer di atas satu lagi merah. Karena dia opennya high, terus dibawa turun, terus ditekan naik sedikit, tapi besoknya dijebol. Kenapa? Karena potensi ketekanan dia untuk naik itu mendorong atau memberikan semangat bagi retail untuk buy. Maksudnya, oh itu nggak jadi drop kok. Ya akhirnya dibuat open sama dengan high-nya kemauan besoknya lalu turun. Sama ini pun juga gitu kan. Nah, bedanya kalau yang dari bawah, ini meskipun dengan warna merah, kenapa? Karena ada tekanan beli di area 765 sampai 760. Meskipun dia open high-nya terus turun, tapi di 765 ditekan untuk naik sedikit. Misalnya naik. Terus support resisten, sedangkan untuk melihat trennya itu ya begini gambarnya ya. Dia antara low 1 ke low 2 dan seterusnya itu nyambung. Rendah gitu kan. Ini bisa, begini bisa, gitu. Nah, itu kalau kita gambar sendiri. Nanti mungkin ada alat bantu. Contohnya seperti kayak menggunakan MA5, MA20 dan sebagainya. Di mana ada yang mau sharing-sharing atau mungkin mau coba-coba untuk gambar, nanti saya bukakan saham apa, nanti coba-coba untuk gambar, coba analisa sendiri, nanti kita koreksi sama-sama gitu. Jadi Senin sampai selanjutnya bisa ya. Izin tanya Bang, indikator yang paling bawah itu apa nama indikatornya Bang? Yang ini ya, yang merah hijau ini ya. Iya Bang. Ini namanya pixel. Pixel ini adalah atau saya pakai untuk menentukan apakah kecenderungannya dia itu masih kuat naik atau enggak. Jadi semakin banyak hijaunya, semakin kuat respon pasar. Dia isi dari pixel ini itu, nah, kita lihat ya. Sorry. Nah, isi dari pixel itu adalah pas MA13, low MA48, RSI up level, RSI down level, pas moving average, slow moving average. Artinya ya itu sih seperti kayak kesimpulan dari beberapa indikator yang menunjukkan apakah dia itu bisa potensinya di atas atau di bawah daripada indikator-indikator yang seperti kayak SMA 50, SMA 55, SMA 75, SMA 100, SMA 200, pivot, MACD gitu. Itu yang saya pakai untuk itu. Tapi itu hanya pendukung sih. Biasanya saya bahkan beli di saat ini masih merah-merah semua, merah nih. Ini kan dua ini, misalkan contoh dua candle ini kan candle merah dan di pixelnya juga merah. Biasanya kalau yang terlalu berpotensi pada pixel dia nggak mau buy sampai ada muncul hijau gini. Tapi kalau untuk saham tertentu tuh jadi telat gitu loh. Itu hanya untuk pendukung aja memang masih lanjut naik atau enggak. Baik, paham Bang. Gitu. Gimana? Terima kasih kalau Bang. mau saya gimana? Paham Bang, paham. Oke. Nah, kalau saya memunculkan semuanya akan pusing sih lihatnya. Seperti kayak misalkan ini, saya hapus ini. Yang merah itu adalah MA5. Yang orange itu adalah VWAP. Mungkin di beberapa grup kita sering bahas tentang VWAP.
Lalu yang kuning adalah MA20, yang hijau adalah MA60. Gitu. Bahkan saya biasanya pakai itu juga untuk indikator untuk menjadi support dan resisten. Jadi support resisten itu bisa juga kita pakai MA20, MA5, garis VWAP, garis MA60 untuk menjadi support dan resisten area. Kenapa? Karena garis itu akan selalu sama di semua mata, di semua di semua penafsiran dari baik itu retail atau market maker. Hanya tinggal apakah dia break atau mungkin dia berhenti di arealnya sesuai dengan garis MA5, MA20-nya atau tidak. Jadi tinggal probabilitas saja sih. Tuh. Bahkan saya juga kadang mau pakai Fibonacci untuk menentukan area target price yang misalkan dia belum ada historisnya. Karena angka Fibonacci kan sudah bisa dikatakan angka ajaib lah untuk semua keilmuan. Angka Fibonacci adalah angka ajaib yang kemungkinan akan bergerak ke area sana. Tuh. Lalu kita bisa bicara tentang volume juga, misalkan ya ini naik, volumenya ikut naik, potensinya dia bisa cenderung masih up. Nah, harga misalkan ada harga naik tapi volumenya turun. Nah, ini kan harganya naik, volumenya naik, dia masih up, terus mungkin agak sedikit lemah, lalu dikuatin lagi. Nah, di terakhir ini candle-nya terus naik, namun volumenya mulai turun, mulai mengecil. Meskipun masih hijau, volumenya mulai mengecil menurun. Nah, ini potensi dia mau turun. Ada saham-saham yang harganya turun, volumenya ikut turun. Ini contohnya di sini nih. Ini harganya turun. 2 biji ini candle-nya. Harganya turun, tapi volume juga ikut turun. Dibandingkan volume-volume kemarin, ya potensinya dia bisa mau naik. Jadi saya bilang tadi kan, ketika harga turun, volumenya naik, maka tidak langsung naik, tapi kemungkinan ke depannya dia akan bisa naik. Ya betul kan, ke depannya naik. Itu. Ini juga berlaku untuk saham-saham gorengan, jadi ya bisa kita pantau juga. Kecuali market maker-nya saham gorengan itu dia banting barang tapi belum semua dia jual, maka dia tinggalin harga sahamnya. Jadi bisa jadi itu ya dia akan diam, tidur lagi. Banyaklah contoh-contoh saham begitu. Dia ditinggal sama market maker-nya, belum digoreng lagi, cuman market maker masih punya stok di situ. Jadi ya bisa saya bilang itu bukan gorengan yang aman juga, karena pasti akan nyangkut lama. Cuman masih ada potensi untuk balik harga, kira-kira begitu. Beda hal kalau misalkan dia saham gorengannya turun dengan volume yang banyak. Contoh yang kemarin lagi rame kayak. Nah, ini potensinya justru lebih asik sih. Ini asik. Kenapa? Karena harganya turun, volumenya juga ikut turun. Artinya market maker-nya itu sengaja buat harga sahamnya turun, tapi tidak mengurangi jumlah akumulasinya. Bisa jadi tidak mengurangi jumlah akumulasinya. Tapi kita nggak tahu juga ya di area Tidem ini berapa banyak akumulasi market maker. Jadi ya menarik, cuman harus punya tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi lah untuk trading saham-saham seperti ini. Wah. Contoh lain adalah mungkin misalkan gini, Gosco. Nah, Gosco saya bilang masih menarik, namun mungkin saya beli di area, bisa beli di area-area ini ya, 202-nya ya kali ya. Kenapa? Karena itu jadi area support-nya juga, dengan catatan volumenya itu harga turun, volumenya ikut turun yang jual. Artinya apa? Artinya hanya sebagian retail yang taking profit dan karena tidak koleksi dulu, dibiarin aja dulu gitu kira-kira. Padahal di sini 1, 2 itu banyak akumulasi sangat besar begitu ya. Jadi kemungkinan dia akan cari supportnya dulu, mungkin di daerah 200 sampai 202 untuk di up lagi, naik lagi. Nih.
Maka nanti candlenya nih, pattern juga seperti ada yang tadi naik yang kita bisa lihat kan, ini bisa juga membentuk pattern flag ketika sentuh area supportnya terus confirm dia naik dengan mematahkan areal downtrend minornya, dia bisa naik lagi. Itu kalau bosku. Nah, jadi ketika kita tahu tentang itu kan materi-materi yang sangat dasar, tapi kalau kita tahu, kita bisa ambil kesimpulan yang matang. Kita bisa tidak terburu-buru untuk buy and sell. Ketika memang tidak terburu-buru untuk cut loss. Kalau memang posisinya memang harus cut loss, ya cut loss, tapi tidak terburu-buru. Kira-kira begitu. Ada lagi kira-kira mau di-sharingkan, ditanyakan atau apa? Sebelum mungkin saya share tugas atau mungkin PR ya, yang ikutan Bang, ini untuk nanti ya, silakan. mau nanya juga Bang, yang mengenai candle Gosco Bang, yang merah. Ya. Candle terakhir kan ini kan jebol support kan Bang di 206. Itu nanti dia nunggu kita sebaiknya masuk di 202 ya Bang, support yang keduanya ya Bang. Iya, 202 atau 200-nya. Iya Bang. Oke Bang. Tuh, kalau mau masuk di situ. Kenapa? Karena misalkan dia jebol areal 200-nya, kita cut loss-nya tidak terlalu dalam. Beda hal misalkan kita buy di 212 atau mungkin di harga pucuk di atas ini kan nggak enak. Jadi ketika satu naik, kita bisa tunggu nih di harga berapa kira-kira area supportnya untuk kita bisa buy. Tuh. Jadi istilahnya memang harus punya kesabaran yang tinggi ya. Jadi tidak FOMO, tidak langsung HK gitu. Jadi risikonya akan jadi lebih rendah. Itu untuk yang level basic. Oke. Oke Bang. Ada yang mau disaringkan lagi? Halo, Pak Ahmad. Pak, halo, mau tanya nih Pak. Iya, gimana Pak Subhan? Jadi gini Pak, kalau misalnya harga turun, volumenya kecil itu kira-kira kita ambil sikap gimana Pak? Ini kan yang terakhir ini volumenya harganya turun, cuma volume di bawahnya kan kecil tuh. Kira-kira kita tahan atau memang kita cut loss Pak? Kalau harganya turun, volumenya nggak ikut turun gitu ya Pak ya? Nggak kecil aja dia volumenya gitu, jualannya. Ketika harganya volumenya nggak besar? Atau gimana Pak? Besar volumenya. Volumenya besar? Kecil. Volume kecil. Volume kecil artinya gini, artinya itu kan hanya kalau saya bilang tuh market maker sedang membuat psikologi pasar terganggu. Jadi harganya turun, ya kan? Tapi volumenya kecil. Artinya pada saat sebelumnya market maker buat akumulasi volumenya besar, tapi dibuat turun dengan volume yang kecil. Memang dia sengaja untuk langsung tembak HARB lah gitu istilahnya. Itu punya potensi saham itu bisa balik naik lagi Pak. Hanya tinggal Bapak dana kita masih untuk kita average, ya maka kita lebih bagus average saja daripada cut. Kenapa? Karena si market maker pun belum keluar dari situ. Dia hanya membuat psikologi pasar itu lagi terganggu. Beda halnya kalau misalnya gini Pak, dia harga turun, volume dia besar gitu Pak. Misalnya gini, harga dia turun tapi volumenya ini di penjualan dia sangat besar sekali gitu. Volumenya turun, volumenya besar. Harganya turun, volumenya ikut turun besar. Iya betul, besar juga volumenya. Nah, tentunya kayak TRGA ini, dia harganya turun, volume juga turun besar. Ya udah saya cut aja Pak. Saya lebih bagus cut. Kenapa? Karena market juga ikutan atau mungkin market juga ikut berbarang. Jadi juga. Jadi nggak ada supirnya, nggak ada penunggunya ya. Terus kita nggak
nggak ikutan gitu loh. Ya udah kita cut aja. Kalau saya sih lebih cenderung gitu. Contohnya seperti kayak gini. Ini TRJ agak dari sejak harga 500-an, dia itu Ya. sudah buang barang loh. Sudah buang barang banyak banget. Nah, daripada kita tahan ya mending kita langsung ikutan buang juga gitu kan. Kita Betul, Pak. bisa Ya. artinya kita bisa bergerak di saham yang lain. Gitu, Pak. Oke, siap, Pak. Oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu namanya volume price action. Jadi ketika harga sahamnya naik, volumenya naik, kita ikutan naik. Nah, kita ikutan beli aja. Contoh gini, misalkan nih 1, 2, 3. Nah, terus timbul di harga keempat, dia harganya naik tapi volumenya juga makin naik. Ya udah kita ikut beli. 5, 6. Potensi dia bisa naik lagi. Nah, di sini nih lihat nih. Di candle ini volumenya gede, turun. Volumenya besar pada jualan. Ya udah kita bisa pas hari ini candlenya turun, di posisi banyak orang jualan atau mungkin di besoknya kita jual aja gitu. Karena sudah potensi loh. Ini sudah potensi, artinya yang di tanggal 17 Maret yang buang barang itu lebih banyak daripada di tanggal 16 yang beli barang. Artinya ya asumsinya ya yang kemarin aja udah buang barang, ditambah lagi ada jualan lagi. Ya udah kita buang aja gitu. Itu potensi yang lain, artinya sudah dipucuk lah. Nah, Oke, Pak. terbukti kan setelah itu kan ya turun makin dalam makin banyak yang jualan. Ya udah apalagi begini. Ini udah banyak banget volume orang yang jualan barang. Udah, saya sih melihatnya udahlah. Itu artinya sudah mulai ditinggalkan sama yang nyupirnya yang lagi gorengnya gitu. Karena secara historis dia kan hanya bergerak sideways misalnya di areal 160 aja. Tipis aja, tapi mulai digoreng sejak tanggal 20 Oktober 2021, volumenya mulai kelihatan gede gitu. Nah, itu ya artinya sudah mulai digoreng. Nah, ketika sini banyak yang jualan ya udah kita ya cut aja gitu loh. Daripada modal kita dibawa dalam lagi ke harga 160-an. Iya, iya. Tuh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Paham, Pak. Ya, sama-sama Pak Suhan. Silakan Pak Rahman. Rahman mau apa tuh? Gimana Pak? Suaranya kecil banget Pak Rahman. Mungkin bisa dicek aja gitu Pak. Suaranya kecil banget Pak Rahman. Oke. Soalnya mungkin begini, mungkin sedikit kasih insight tuh. Baru saya screening. Jadi kan pasti kan 700-an saham, kalau dia 0,1 sampai screeningnya itu saya pakai ini saya biasanya pakai itu support. Karena memang ya ini saya tentukan spot. Spot.
Nah, di aplikasi sport ini saya bisa pilih skema. Jadi antara dua sih ya. Kalau hari sebelumnya saya buat menu beli sore jual pagi, saya pakai stock ranking, ya kan. Nanti dirubah change-nya yang paling tinggi. Tapi biasanya saya tidak langsung ambil yang paling tinggi ya perubahan harganya. Tapi yang di atas 5% kenaikan harga ditambah volumenya, evaluasi transaksinya itu di atas 7 miliar. Lalu saya lihat candle-nya bagaimana. Kalau memang cukup oke untuk up naik lagi dengan susunan candle, lalu melihat dari posisi time frame yang lebih kecil dan volume yang oke, itu yang saya rekomendasikan untuk beli sore jual pagi. Bahkan sebelum sampai besoknya pun di closingnya bisa naik lagi seperti kayak contohnya kemarin tuh land gitu kan. Atau yang kedua, saya pilih scanner, saya pilih candlestick yang big white candle. Nah, big white candle apa? Big white candle itu seperti kayak yang tadi, yang di ini, white candle itu candle yang begini. Nah, yang candle ini, yang candle high ini, yang candle hijau dia punya badan tebal, punya ekor atas bawah boleh, yang nggak punya ekor atas bawah boleh. Nah, itu pilih big white candle, candlestick yang big white candle-nya. Nanti lihat yang memang, nah ini kan muncul. Pertama big white candle, lalu saya yang kedua adalah melihat dari change-nya, berapa persen kenaikan. Lalu tinggal di satu, ini yang valuasinya di atas 7 miliar. Nah, land, lalu bisa lihat land bagaimana, Bima, lihat Bima bagaimana nanti, lalu BSML, Temas, begitu ya, SAMF, lalu Bell, lalu Jikon. Tapi lihat juga pola pergerakannya. Ini value, ini kan bisa dikatakan value itu kan berapa rupiah transaksi yang terjadi, artinya menggambarkan volume juga pasti besar. Makanya dari 7 miliar itu volumenya besar. Maka kita lihat contohnya, misalkan channel tadi ya, SL. BSML. Nah, BSML ini, ya kan, kecenderungan. Jadi kita harus lihat kecenderungan juga. Kecenderungannya setelah spike volume yang besar dan candle yang hijau, dia merah terlebih dahulu. Dia turun terlebih dahulu. Artinya kita tinggal cari area supportnya berapa. Jadi jangan langsung buy. Jadi biasanya saya tidak pernah memasukkan BSML untuk menuju SLP atau mungkin ketika ada spike volume untuk menjadi rekomendasi untuk dibeli hari itu. Nah, kalau memang dia misalkan di kana, ini MA5-nya di area 1380. Nah, kita bisa beli BSML itu di area 1380 begitu. Kenapa? Karena kecenderungannya itu adalah ketika dia naik, dia turun dulu. Baru dia lanjut naik lagi. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 hari setelah naikannya. Tapi dia pasti cenderung naik. Kita hanya cari posisi paling aman dan potensi up lebih banyak. Itu salah satunya BSML. Jadi tidak langsung saya rekomendasikan ketika yang valuasinya besar, candle big white candle lalu change-nya gede, langsung masuk, enggak. Kita lihat land misalkan, contoh land. Probabilitas ataupun kecenderungan pergerakan land itu bagaimana? Nah, land itu, sorry ini kita mulai ya. Land itu ketika ada candle naik gede, volumenya besar, besok-besoknya dia candle kecil-kecil tapi volumenya besar. Itu bisa kita ikuti. Kita ambil untuk beli harian lah.
day trade. Kenapa? Karena dia punya ekor atas itu panjang. Artinya memang dia ada kecenderungan naik itu kuat. Nah, ini bisa nih land untuk menelusuri jual pagi. Kenapa? Karena besok kecenderungannya potensinya dia up-nya lebih tinggi, bahkan bisa jadi rekomendasi saya untuk hari Senin gitu. Kita harus lihat probabilitasnya, kecenderungannya bagaimana. Temas, kita lihat Temas bagaimana Temas. Nah, Temas dengan volume yang besar dan candle yang tebal di sini contohnya ada kali. Dia kenaikannya cukup kuat. Ya ini bisa langsung kita buy aja. Apalagi ini di area terakhir ini sekitar harga berapa ya? Harga 2.000-an itu mendekati area resistnya. Ketika dia mungkin bisa tembus di atas 2145 ya dia bisa up lagi betul. Jadi sangat potensial Temas untuk bisa buy. Kenapa? Karena volume yang besar itu artinya banyak orang yang berada di situ. Gitu. Market banyak beli. Temas. Lalu SAMF. Saya SAMF ini ya dari kemarin saya pantau, cuma memang saya masih belum berani untuk masuk rekomendasi. Kenapa? Karena nah gini. Tapi ini sangat menarik loh, sangat menarik sekali. Karena kecenderungan ini pola ini kan candlenya tebal. Saya lihat di sini itu dia sebentar dulu. Jadi kemarin itu saya tidak langsung masukkan rekomendasi SAMF untuk di-buy. Nah, kenapa malah candlenya hijau. Jadi, nah apalagi ini ada gap up ya. Saran saya ketika ada gap up kita bisa antri di harga 710 di area gap up-nya aja untuk kita beli lagi. Nah, ini kan ini bisa dikatakan sebagai fase akumulasi. Di harga yang banyak. Ini di area ini volumenya mirip. Ini adalah akumulasi. Artinya market maker lagi ngumpulin barang. Terus di spike volume. Ini akan memancing pasar. Apalagi ini ada ini sudah tertutup ya, ini gap yang sudah tertutup. Lalu di sini ini sebelum sudah tertutup. Nah, tinggal kita di sini nih yang belum tinggal gitu. Jadi ini kan gap up dengan kita kemungkinan dia akan turun dulu ke sini untuk up lagi. Jadi SAF jadi menarik sih bagi saya, apalagi kalau dia berada di area 700-an untuk bisa kita koleksi. Nah, Bell, kita lihat terakhir Bell ya. Ini mungkin sebagai closing lah sebelum kita lihat Bell. Bell. Sorry, muncul nggak? Nggak ada muncul ya? Gambar yang saya share nggak muncul ya? Oh iya, sorry. Oke. Nah, oke, tadi dari spot tadi kan apa aja tadi? LEN, SML, Temas, SAMF, sama Bell ya. Nah, pertama tadi LEN dulu. Nah, LEN ini kan LEN ini kecenderungannya ketika dia harga tebal, volumenya tebal, dia akan ikut naik dulu. Nih, contohnya di sini.
Ini candle tebal nih, volumenya dia tebal juga. Nah, dia up dulu. Tapi setelah dari sini tuh dia akan mungkin buat ekor panjang enak menjadi untuk kita day trade panjang. Jadi tinggal kita lihat saja targetnya terdekat kemana gitu Pak. Ini berarti bisa sampai 102 gitu kan, ada 102, 105, atau bahkan sampai 109 gitu. Itu bisa jadi area untuk jual, tapi harus day trade, tidak boleh lebih. Karena biasanya setelah ekor-ekor yang panjang, nanti sampai akhirnya ekor panjang itu selesai, dia bisa turun lagi. Karena kecenderungan polanya begitu, dia spek volume gede, lalu buat ekor panjang, terus turun lagi. Jadi plan itu lebih cenderung untuk day trade harian ketika sudah muncul spek volume gede. Atau kemarin pas hari sebelumnya yang membuat gap down, kalau yang berani nekat, dia bisa buy on support-nya itu di 70 kemarin kan. Oke. Lalu kita lihat tadi apa, Bima. Jadi tidak semua spek volume itu harus langsung kita HK, enggak. Tapi kita lihat kecenderungan polanya. Nah, Bima ini setelah dia spek volume dengan candle yang besar, dia kecenderungan dia koreksi dulu. Sedikit kali dia buat begitu. Kita jangan paksakan. Tidak, bahkan harga 4, 5, ya kan, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebenarnya meskipun dia naik, tapi dia harus merah dulu, harus koreksi dulu. Jadi jangan paksakan sesuatu yang sudah menjadi polanya begitu, ya jangan paksakan. Jadi sudah ini, ya kita tinggal cari saja area entry kita, area buy kita di mana. Artinya memang di mana mau naik nih, cuman kita jangan langsung akan di harga closingnya. Kita tunggu aja, misalnya di sini. Kita tunggu di MA5-nya aja, di harga 234. Ya udah, di mana kita tunggu aja di 234. Karena potensinya kecenderungan dia buat seperti itu, setelah itu dia merah dulu. Makanya saya biasanya jarang mau rekom untuk Bima-nya. Bima kalau itu di harga merah, baru kita rekom. BSML pun sama tadi. BSML kecenderungan pergerakannya seperti dia hijau, dia buat merah dulu. Nah, ini kan. Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6. Setelah naik, dia dibuat merah terlebih dahulu. Jadi ketika sudah tahu kita tinggal koleksi di areal misalkan di areal dia untuk turun dulu aja. Kita lihat MA5-nya di mana? Di area 380, ya udah nanti kita tunggu aja di 380. Kalau dia kuat di 380, kita beli. Begitu. Jadi biar jangan kadang ada market-marketnya gitu. Karena tahu ada orang-orang yang baik ketika ada spek volume besar, dia buat spek volume besar terus besoknya diturunin. Tapi catatan ya, turunnya ini nanti volumenya tidak lebih besar daripada spek volume yang dia buat. Contoh ini kan turunnya seperti itu, tapi kan spek volume besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi artinya bandarnya atau market-marketnya memang masih ada di dalam situ gitu loh. Sebagai dinaikin terus, tapi market-marketnya masih ada di dalam situ. Cuman tipikal Bima ini kayaknya market-marketnya agak pelit sih. Dia tidak ada koleksi di bawah. Dia ikutin terus pergerakannya. Dia buat turun, terus dia koleksi barang lagi, diangkat lagi naik, terus dia buat turun, dikoleksi lagi. Hati-hati. Kalau sudah muncul sinyal ya bisa dikatakan volume besar, ya kita harus waspada gitu ya. Karena kita orang di Bima.
Contoh selain Bima, sorry, DSML itu ya. Lalu Temas, SAMF sama Bel. Temas, Temas, Temas masih berada di areal supportnya ya, area bottomnya. Sorry, bukan Temas ini. Sudah. Nah, Temas sudah mau mencari areal resistnya ya. Saya rekom kemarin, sempat rekom juga untuk Temas. Kecenderungannya Temas ketika buat candle besar terus turun gede 2 kali lagi. Nah, kita ikutin yang di sini aja. Beberapa kali dia ketika candle gede terus turunnya gede, dia bisa naik lumayan lah, naik lumayan. Nah, ini kita bisa beli juga. Tuh, jadi ketika di atas 230 bisa terus naik lagi. Jadi ini bisa kita buy dulu, akumulasi sedikit dengan catatan areal cut loss-nya di mana? Areal cut loss-nya misalkan di sini di 1695. Kenapa 1695? Karena ada satu sudah menembus M5-nya, terus dia sudah berujung pada harga low. Jadi ketika turun di bawah 1695 kita bisa satu. Untuk mungkin bisa tunggu di areal supportnya di area Temas. Terakhir Bel. Terakhir Bel. Makin rame banget. Nah, Bel. Secara historis, Bel jarang ada spek volume besar, dan baru kali ini spek volume lumayan besar banget, ya kan? Jadi saya masih potensi dia masih bisa lagi sih, meskipun nanti ada koreksi dikit-dikit lah. Nah, tinggal kita antisipasi aja kalau kita mau beli sekarang itu area cut loss-nya di MA5 juga di 88 atau 87, ya kan? Kita bisa buy di area di 94 itu di areal tertingginya, harga tertingginya 9394, karena VWAP-nya itu juga tinggi 1,6. Ini ya harga rata-ratanya cuma tuh di 1,6. Jadi kalau kita bisa dapat harga di bawah itu ya oke sih. Gitu. Closing mana di 1,3 kan? Ini masih cukup oke dan volumenya gede banget. Jadi ya bisa kita koleksi lah. Dengan melihat secara historis kan saham ini sudah turun lumayan banget. Ya dapat di area bisa tutup di harga 140 kan cukup oke. 140 karena dia jadi areal resist setelah kemarin dari jadi supportnya yang jebol gitu kan. 140, 156 gitu. Itu bisa. Tuh, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Kawan-kawan nanti bisa share lah hasil dari pembelajaran ini, bisa teman-teman bisa teman-teman sharingkan di grup kita hasil analisanya juga. Jadi kelihatan memang ada ini paham, nanti kelihatan ini nggak paham ya, jadi bisa kita kembali ulangi kira-kira pahamnya di mana, terus kenapa. Kalau sudah tidak ada yang mungkin mau di-sharing atau diskusikan, kita bisa akhiri Zoom pada hari ini. Mungkin bisa kita buat kelas setelah dianggap selesai lah, setelah dianggap paham lah tentang materi basicnya, kita mungkin bisa masuk ke level moderate, bahkan nanti ke level advance, yang mana kita bisa scalping sih, melihat tape reading dan sebagainya. Jadi scalping. Jadi ya bisa jual beli belum waktu yang sudah. So, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri Zoom Meet pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Dan jangan lupa nanti satu orang kalau bisa satu ya share hasil analisa dan rekomendasinya. Jadi ketahuan
paham atau enggaknya gitu loh. Jadi istilahnya kita tahulah, oh hasil dari materi yang saya sampaikan ternyata masuk, oh ternyata nggak masuk. Jadi saya bisa evaluasi juga, saya masuknya di mana. Jadi saya bisa mungkin pendalaman materi di situ, lalu bisa saya sampaikan dengan bahasa yang lebih lugas dan lebih mudah dipahami. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri pertemuan atau mungkin kelas technical Zoom Meet pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua cuan together ya. Stronger together, cuan together, dan happy cuan bagi semuanya. Thank you. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Suhon. Terima kasih Bu Frida. Pak Nadine.